kembali di ibadah online Sekolah Minggu BMKP Bandung. Kelas apa? Kelas Batita dan kelas Indria. Anak-anak sudah siap mengikuti ibadah hari ini? Yuk, kita mengambil waktu teduh sejenak karena kita mau mengambil waktu untuk mempersiapkan hati menghadap Tuhan. Mari kita duduk dengan tenang. Kita mau mengambil waktu sejenak untuk mempersiapkan hati kita. Kita berhimpun dan berkumpul di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Putranya Yesus Kristus, dan di dalam Roh-Nya Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan saat ini. Kita mau menaikkan dan menyatakan melalui pujian ini bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang begitu kuat, Allah yang begitu dahsyat, Allah yang paling hebat. Dia yang menguasai langit, Dia yang menguasai bumi ini, dan punya Dialah semua ciptaannya. Kita mengangkat pujian ini ya. Anak-anak bangkit berdiri, kita akan mengangkat pujian ini. Allahku besar, kuat, dan perkasa. Sama-sama ya. Allahku besar, kuat, dan perkasa. Tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Allahku besar, kuat, dan perkasa. Tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh. Allahku besar, kuat, dan perkasa. Tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Sekali lagi ya. Allahku besar, Allahku besar, kuat, dan perkasa. Tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Allahku besar, kuat, dan perkasa. Tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh. Allahku besar, kuat, dan perkasa. Tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Ya, Allah kita adalah Allah yang kuat, yang hebat, dan yang dahsyat. Anak-anak silakan duduk. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak ikuti tante berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, saat ini kami mohon Tuhan pimpin kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tolong kami untuk bisa duduk tenang, mendengarkan cerita firman Tuhan, dan memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, sekarang Tante mau mengajak anak-anak untuk memuji Tuhan kembali. Kita mau mengatakan haleluya, haleluya, puji Tuhan. Waktu kata-kata haleluya, anak-anak boleh melambaikan tangannya. Waktu kata-kata puji Tuhan, anak-anak boleh bertepuk tangan. Bisa ya? Kita mau mengangkat pujian ini sambil berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan.
mendengarkan ayat hafalan minggu yang lalu. Anak-anak masih hafal? Ya, kita mau menghafalkan atau mau menyebutkan ayat hafalannya bersama saya. 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 4. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Itu ayat hafalan minggu lalu. Anak-anak ada yang masih ingat tidak? Cerita minggu lalu. Yang masih ingat? Hebat. Hari ini ada cerita yang lain lagi. Anak-anak akan mendengarkan dengan baik. Dan saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Masih dengan sikap berdiri, anak-anak mau mengangkat pujian. Anak-anak masih ingat gak lagu yang Ku tahu Alkitab sungguh benar? Tahu gak lagu itu? Iya, waktu itu pernah diajarkan ya. Dan hari ini kita mau mengangkat pujian itu kembali. Dan kita mau mengatakan bahwa betul-betul Alkitab itu adalah buku yang dari Tuhan. Alkitab itu sungguh-sungguh benar isinya semua. Kita mau sama-sama menyanyikan pujian. Surga, saat ini tolong siapkan hati kami untuk mendengarkan cerita dari Alkitab. Beri kepada kami pengertian dari Tuhan untuk bisa mengerti cerita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Siapkan Alkitab anak-anak, kita akan membuka satu bagian dari Alkitab, yaitu 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Cerita hari ini lanjutan minggu lalu. Masih ingat gak? Minggu lalu cerita tentang siapa? Ya, minggu lalu sudah diceritakan tentang Nabi Elia. Waktu itu Nabi Elia disuruh pergi oleh Tuhan. Pergi ke suatu tempat. Dan waktu itu Nabi Elia diam di sana, tidak menampakkan diri kepada Raja Ahab. Setelah kurang lebih 3 tahun, Nabi Elia ini mendengarkan perintah Tuhan. Waktu itu Tuhan berkata, dalam pasal 18 ini ya, anak-anak siapkan 1 Raja-Raja 18. Tante akan bacakan ayat yang pertama dulu ya. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan di atas muka bumi. Jadi ternyata anak-anak, waktu itu sudah lama sekali tidak hujan. Mereka kekeringan, tidak ada air sama sekali. Raja Ahab waktu itu marah. Kenapa dia marah? Karena waktu itu terjadi kekeringan yang lama sekali dan Raja Ahab menganggap bahwa itu adalah kesalahan dari Elia. Nah, Nabi Elia waktu itu disuruh Tuhan untuk menghadap Raja Ahab. Padahal selama ini Elia disuruh Tuhan untuk pergi jauh-jauh dari sana. Ini waktunya Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk menemui Ahab. Apa yang akan dilakukannya? Elia waktu itu menemui Raja Ahab di luar istana, dan pegawainya langsung bilang sama Raja Ahab. Raja Ahab langsung keluar dari istana dan menemui Elia. Dia langsung marah-marah dan bilang, "Ini semua gara-gara kamu ya?" Apa jawab Elia?
Bukan, bukan aku. Engkaulah yang mencelakakan Israel, Raja Ahab. Engkau telah mendatangkan hukuman atas Israel, karena engkau telah membuat bangsa itu meninggalkan Allah dan hukumnya untuk menyembah Baal sebagai gantinya. Wah, ternyata bukan gara-gara Elia ya. Nah, waktu itu langsung Elia berkata kembali bahwa dia ingin mengadakan pertandingan. Apa ya kata Elia? Kalian harus memilih. Berapa lama lagi kalian akan berusaha untuk menyembah Tuhan Allah dan Baal? Jika Tuhan adalah Allah, layanilah dia. Tetapi jika Baal adalah Allah, maka layanilah dia. Ternyata waktu itu Nabi Elia membawa pesan dari Tuhan. Nabi Elia itu menyuruh bangsa Israel yang ada waktu itu di bawah pemerintahannya Ahab ya, mereka harus pilih mau menyembah Baal atau mau menyembah Tuhan. Tuhan begitu tidak suka kalau ada orang-orang yang menyembah Tuhan tapi juga menyembah Baal. Apa sih Baal? Baal itu adalah Tuhan yang dibuat oleh Raja Ahab pada waktu itu. Baal itu adalah patung-patung yang disembah. Padahal kalau patung biasanya hidup atau benda mati ya. Iya, kalau patung itu dibuat oleh manusia dan patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan marah. Kenapa manusia ini? Kenapa bangsa Israel pada waktu itu tidak mau menyembah Allah yang satu-satunya Tuhan? Malahan bangsa Israel waktu itu selain menyembah Allah, dia juga ikut-ikutan Raja Ahab untuk menyembah Baal, menyembah patung-patung yang dibuat. Itulah yang membuat Tuhan marah. Jadi kekeringan di sana bukan gara-gara Elia, tetapi karena Tuhan tidak senang bangsa Israel menyembah Baal dan menyembah Tuhan. Elia waktu itu menantang Ahab dan berkata seperti ini. Aku ingin mengadakan pertandingan. Kita akan bertemu di Gunung Karmel. Pertandingannya begini. Aku minta 2 lembu jantan. 1 buat kamu dan 1 buat aku. Kita akan mendirikan mezbah dan di atasnya kita simpan lembu yang sudah diolah. Tapi tidak boleh diberi api. Lalu kalian harus berdoa kepada Allahmu dan aku pun akan berdoa kepada Allahku. Kata Elia seperti itu. Kalau Allah memberikan api, itulah Allah yang benar. Begitu kata Elia. Akhirnya yang melakukan duluan adalah nabi-nabi Baal yang banyak itu. Mereka mulai mengolah lembu jantan ya, lembu jantan yang mereka sudah siapkan, lalu disimpan di atas mezbah itu. Mereka menumpuk di atas kayu api dan akhirnya mereka mulai berdoa kepada Allah mereka. Mereka memanggil Allah mereka dari pagi sampai siang hari. Tapi tidak ada apa-apa yang terjadi. Lalu Elia mulai mengejek mereka. Apa yang dikatakan Elia? Berserulah lebih keras. Elia terus mengejek mereka. Karena Nabi Baal yang mereka panggil tidak menjawab apa-apa. Nabi Baal itu ada atau enggak ya? Dan Nabi Baal itu sebetulnya bisa ngomong atau enggak ya? Dan Elia berkata, hahaha, mungkin Tuhan kamu itu sedang tidur. Mungkin Tuhan kamu itu gak bisa dengar. Atau sedang ada urusan lain. Begitu
kata Elia. Elia mengejek terus Nabi Baal itu. Nabi Baal itu berteriak lebih keras lagi memanggil Allahnya, sampai mereka menoreh-norehkan badan mereka. Menorehkan itu melukai badannya mereka sampai badannya berdarah. Tapi api tidak datang juga. Akhirnya tiba giliran Nabi Elia untuk mempersembahkan korban bakaran. Nabi Elia meminta tolong orang-orang yang ada di sana untuk mengambil air dari sungai dan menyiram mezbah yang sudah dibuat itu dengan air. Lah, kita mau mendatangkan api, tapi kenapa mezbahnya disiram dengan air? Wah, ini gimana ceritanya ya? Tapi orang-orang yang disuruh oleh Elia itu nurut aja. Mereka mengikuti dan taat. Mereka siram dengan air sampai basah. Apa yang dilakukan Elia? Kita baca dari Alkitab ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Anda akan bacakan buat anak-anak. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Apa yang terjadi setelah Elia berkata seperti itu? Di ayat selanjutnya dikatakan bahwa turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang ada di parit itu habis dijilat oleh api. Wah, luar biasa sekali Allahnya Elia. Waktu itu ada begitu banyak orang yang menyaksikan bahwa waktu Nabi Baal memanggil Tuhannya, tidak ada sedikit pun jawaban. Tapi ketika Elia berdoa, Tuhan mendengarkan doa Elia dan langsung menurunkan api. Lalu saat itu Elia berkata kembali kepada bangsa Israel dan semua Nabi Baal yang ada di sana, "Mulai saat ini kalian harus memilih akan menyembah Tuhan Allah atau menyembah Baal." Waktu itu banyak orang yang memilih mau menyembah Tuhan Allah yang disembah oleh Elia. Cerita ini begitu spektakuler. Cerita ini begitu hebat. Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Tidak seperti Allah lain yang dibuat oleh tangan manusia, patung-patung. Patung itu buatan manusia, tidak bisa melakukan apapun. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang menciptakan kita. Dia bisa membuat kita, bahkan Dia juga berkuasa atas kita. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar dari Elia. Elia begitu taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh Elia untuk pergi, Elia taat. Ketika Elia disuruh Tuhan untuk menghadap kembali kepada Ahab, Elia pun taat. Dia mau belajar nurut mengikuti apa yang Tuhan katakan. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak juga mau menjadi anak yang taat? Seperti Elia, yang waktu mendengarkan Tuhan berkata apa, langsung dilakukan. Tuhan sekarang mungkin gak terlihat, tapi anak-anak punya orang tua, anak-anak punya papa mama di rumah, yang juga menjadi wakil Tuhan di dunia ini. Sudahkah anak-anak taat kepada papa mama? Waktu papa mama bilang, "Ayo, sekarang mandi dulu." Anak-anak mau taat nggak? Atau anak-anak masih menunda-nunda? Waktu papa mama bilang, "Sekarang waktunya makan," atau "Sekarang waktunya belajar," anak-anak langsung melakukan?
atau malah anak-anak tidak melakukan sama sekali. Kita harus mulai belajar dari sekarang. Anak-anak harus mulai belajar dari sekarang untuk mentaati orang tua. Sebab anak-anak mentaati orang tua itu sama dengan mentaati Tuhan Allah kita. Tante berharap anak-anak semua mau belajar dari cerita Elia ini. Kita memilih untuk taat kepada Tuhan kita. Nah, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan terambil dari Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawan. Ayat hafalannya gampang ya. Anak-anak boleh mengulang lagi. 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Anak-anak hafalkan ayat hafalan hari ini. Nanti kita akan tanya lagi minggu depan. Untuk meresponi firman Tuhan hari ini, kita mau angkat satu pujian dari Mazmur 23. Anak-anak pasti ada yang udah tahu ya. Kita mau sama-sama mengangkat pujian ini. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, biar aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan menutupnya dengan doa. Tante undang anak-anak untuk bangkit berdiri dan kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong saya Tuhan, untuk mau selalu taat kepada Tuhan. Seperti Elia yang memilih untuk menyembah Tuhan, kami pun mau menjadi anak-anak yang selalu memilih untuk menyembah Engkau sebagai Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Hari ini Tante punya sesuatu buat adik-adik. Kalau adik-adik sudah mengirimkan video ayat hafalan hari ini, Tante akan kirim link untuk anak-anak bermain. Namanya Quizzes. Quizzes ini hanya bisa dijawab kalau adik-adik mendengarkan cerita tadi dengan baik. Ada beberapa pertanyaan yang harus adik-adik jawab. Dan ketika anak-anak sudah main, anak-anak boleh kirim lagi, share lagi di grup WA. Ya, jadi yang sudah mengirimkan video, tunggu link selanjutnya untuk dikerjakan. Itu tidak susah, karena ini sifatnya adalah permainan saja. Oke, selamat mengerjakan. Bye!